Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan dimanapun pemirsa berada yang sampai saat ini masih stay tune di channel ini, semoga rahmat, karunia serta hikmah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengikuti ngaji Quran surat yang dibawakan oleh Prabu Jolo Jolo. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang peradaban manusia dengan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam bekal mengarungi kehidupan di dunia ini. Kepada Prabu Jolo Jolo kami persilahkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim bil qa'il kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqilan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Al-ayat.
Terima kasih pemirsa, sampai malam ini alhamdulillah kita masih bisa sama-sama, kita masih bisa mengetengahkan podcast yang dalam pembahasan dan kita bahas selalu Al-Quranul Karim dan Al-Quranul Azim itu sendiri. Maaf, Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim itu sendiri. Karena mengapa? Karena begitu pentingnya bahwa sesungguhnya seluruh aktivitas kita semuanya hanya bersumber dari Al-Quran, dan seluruh aktivitas apa yang kita lakukan sesungguhnya ya hanya Al-Quran itu sendiri. Pada akhirnya nanti sampai konklusi apa, problem solving apa yang menjadi sebuah penyelesaian dalam segala persoalan yang ada selama kita masih hidup di alam semesta ini. Itulah begitu pentingnya Al-Quran dalam urat-nadi kehidupan kita, dalam pembelajaran, dalam bentuk apapun adanya sebuah kehidupan ini adalah ruang belajar, tempat untuk selalu mengkaji dan mencari, menemui apapun bentuknya adalah tempat belajar bagi kita semua. Sehingga apapun keberadaan kita hadapi setiap hari yang berkaitan dengan realitas hidup ini adalah tempat belajar sekaligus pembelajaran bagi kita bersama. Itulah sesungguhnya karena sangat mendasarnya Al-Quran itu, begitu urgensialnya Al-Quran itu, sehingga kita tidak bisa melepaskan seluruh kehidupan kita yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim itu sendiri. Terus ini saya selalu menggarisbawahi bahwa begini pemirsa, ngaji Al-Quran itu tidak ada hubungannya dengan rezeki, sekaligus juga tidak ada hubungannya dengan kesehatan kehidupan kita dalam beraktivitas ini. Jadi jangan sekali-kali ngaji Al-Quran ini dikaitkan dengan material yang sifatnya dunia, apalagi dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya rezeki. Karena apa? Karena sesungguhnya rezeki itu sama Allah sudah ditaruh di alam semesta ini. Makanya di dalam alam semesta ini kemasan apa yang telah dihamparkan dan diridhoi ini sesungguhnya ya sudah untuk kamu, tanpa sebab akibat. Sehingga bagaimana kamu menggunakan seluruh daya, seluruh tenaga, seluruh kesehatan yang telah oleh Allah kasihkan, itu ya kamu melangkah itu kamu perhitungkan semua itu nanti, sehingga berdaya guna untuk kehidupanmu sendiri dalam hal berkaitan dengan tanggung jawab sebagai seorang ayah terhadap keluarganya, sedemikian juga sebagai individu berorganisasi, berkeluarga, bermasyarakat, sekaligus bernegara. Itulah sesungguhnya keadilan Allah selama ini. Nah, itu kadang kita kurang bisa memetik pelajaran yang ada, sehingga kadang-kala urusan yang berkaitan dengan ngaji, yang berkaitan dengan apa sesungguhnya peribadahan, itu sesungguhnya sumbernya dari Al-Quran. Nah, dari semua itu nanti kalau dengan memahami itu, maka aktivitas apapun bentuknya kan, itu nanti endingnya tetap rezeki sebetulnya. Lah orang kadangkala salah, belajar Al-Quran dikaitkan dengan bergampang nek golek rezeki, sebetulnya bukan itu. Hai, ngaji Al-Quran itu yang menghilangkan sifat-sifat naluriah, yang di dalam sifat kenalurian individu itu membawa secara minat dan bakat potensi sejak awal oleh Allah diciptakan itu sudah membawa potensi positif dan negatif. Itulah mengapa kamu sehingga harus menggunakan Al-Quran itu sebagai handbook. Jadi kalau ada apa-apa berkaitan dengan keresahan hatimu, dengan apa yang berkaitan dengan
kamu merasa bodoh karena mengapa ya saya mengerjakan ini tapi kok tidak tahu dasarnya. Nah, itu kamu menggunakan handphone itu, kamu buka. Tapi kalau rezeki itu karena sesungguhnya ya semua sudah di air hujan sudah dituangkan, di situ sudah ada iklim, semuanya sudah ada sebetulnya. Tinggal bagaimana kamu nanti mengolah apa yang ada dengan berinteraksi itu, maka di situ akan terjalin sebuah hubungan mutualisme yang berkaitan dengan rezeki itu sendiri sebetulnya. Tinggal bagaimana kamu pandai-pandai memanfaatkan itu. Tapi jangan lupa, yang paling mendasar dan paling penting sesungguhnya membentuk sebuah peradaban yang berkaitan dengan amal ibadah. Itu sesungguhnya yang paling penting. Karena amal ibadah itu nanti endingnya kamu sampai setelah dari alam semesta itu. Tapi kalau yang berkaitan dengan rezeki, adanya anak istri, kekayaanmu, karirmu, kepangkatanmu hanya secara pendidikan formal, itu tidak akan ada pertanggungjawaban dan ditanyakan, tidak sama sekali itu. Makanya betul-betul dipahami itu, karena itu tidak penting bagi Allah. Karena memang kamu hidup itu pasti sudah sekalian disiapkan, apa yang untuk kehidupanmu itu disiapkan. Tapi kalau kamu saat hidup itu tidak menggunakan akal pikiran, tidak dengan Al-Quran, maka alangkah celakanya kamu. Karena nanti pertanggungjawabanmu selama kekhalifahan dipilih, kamu memang sejak awal sudah di Lauhul Mahfuz ditentukan, apapun sudah tertulis di situ, dengan segala macam yang ada tentang hukum, kepastian dan ketentuan dari Allah. Makanya itulah bentuk keadilan Allah terhadap dirimu sebagai sang makhluknya itu. Sehingga nanti hal yang berkaitan dengan materi, sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan formal, terus prestasi secara kamu bekerja, itu tidak akan ada pertanyaan. Tapi nanti yang akan ditanyakan saat jenengan di sini melakukan ritual itu bagaimana? Kamu menggunakan ritualnya siapa? Sumber hukumnya dari mana? Cara menggunakannya kamu seperti apa? Nah, sedangkan surga neraka ya tidak usah kamu bahas karena itu tidak masuk pembahasan. Karena begini pemirsa, itu sudah konsekuensi logis gitu. Jadi kamu melakukan apa sebab, maka dari sebab kamu lakukan menerima akibat dari sebab yang kamu lakukan itu. Secara rasio logika seperti itu, jadi sangat logik sekali. Sehingga tidak ada lagi doa yang berkaitan dengan surga neraka atau doa yang berkaitan dengan rezeki biar banyak, itu sudah tidak ada sebetulnya. Ya bagaimana kamu menghilangkan potensi negatif, kejahilan, kebodohan, kegelapan itu bisa terbimbing dengan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim. Itu sesungguhnya itu pemirsa, sehingga sejak awal dengan bisa memperbaruinya selalu, terus selalu bisa menguatkannya bahwa bukan itu, tapi ngaji ini memang untuk mencari sesungguhnya karakter jiwa yang ada di kita itu seperti apa. Yang lain-lainnya nanti insya Allah bisa mengikuti, menata dengan sendirinya karena bentuk keadilannya Allah sampai seperti itu. Itu pemirsa, kemarin sudah sampai Quran surat 29-30 adalah surat ke-29 itu Al-Ankabut ayatnya ke-31. Terus sekarang masuk ke surat An-Nisa ayat 111. Surat Al-An'am, maaf. Surat Al-An'am itu surat ke-6 ayatnya 111. Ini mungkin nanti orang yang telah pindah alam, atau orang yang di alam keabadian, atau orang yang telah di alam keladinya. Mungkin karena kok ini tak catat kayak gitu. Ya monggo dibaca Ibu.
Quran surat Al-An'am ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna nazzalna ilaihimu malaikata wa kallamahumul mauta wa syarna alaihi kulla syai'in kubulam ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aksarahum yajhalun. Artinya, dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Oke, baik. Walau anna nazzalna ilaihimul malaikata. Seandainya Allah itu menurunkan malaikat dengan bukti yang nyata ke hadapan para individu-individu atau manusia. Wa kallama humul mauta. Nah, kalau disebutkan di sini mauta berarti ini orang yang telah berpindah alam atau orang yang telah mati secara jasad. Berarti ini tubuhnya sudah di kuburan. Itu. Wa hasarna alaihim kulla syai'. Ya tidak mungkin lah seandainya dibegitukan itu orang itu ya tidak mungkin percaya. Padahal sampai Allah begini, seandainya toh yang orang telah saya matikan itu sampai iso ngomong be awakmu meneh gitu, itu kamu juga tetap tidak akan percaya, juga tidak akan beriman. Maaf, kalau Al-Quran sampai diturunkan sedemikian rupa, bahkan difirmankan oleh sang zat sendiri, berarti memang kondisinya seperti apa? Sangat amburadul. Ya, sangat sulitnya memang pemahaman Al-Quran itu ditanamkan ke namanya orang itu memang sangat sulit. Makanya menjadi sebuah petunjuk itu tidak mudah. Makanya hati-hati, jangan sekali-kali itu tadi loh saya sejak awal dulu sudah mengetengahkan bahwa Al-Quran ini memang butuh keseriusan yang mendalam, butuh penelusuran, butuh penggunaan. Disadari betul bahwa sesungguhnya Al-Quran itu hal yang sangat penting dalam dunia, hal yang sangat pokok. Makanya saya ngomong, kalau sekedar tulisan kamu baca dalam jarak tertentu enak, jauh tidak bisa. Tapi begitu ditaruh di batuk kepalamu itu juga tidak bisa kamu baca. Lah sedangkan Al-Quran itu masuk ke dalam dirimu gitu, melebur dalam dirimu, sehingga itu harus kamu baca lagi, kamu telaah lagi. Itulah tingkat kesulitannya. Makanya jangan sekali-kali menyepelekan, apalagi bergurau ya. Tidak bisa sudah. Karena sampai seperti itu gitu, diterangkan sampai seperti itu. Bahkan Allah berfirman sendiri seperti ini gitu. Makanya memang butuh penelaahan yang dalam ini, betul kalau saya ngomong gitu. Makanya tidak setiap orang itu mempunyai kehendak dan kemauan untuk kesini gitu. Kalau orang pengen kaya banyak, orang pengen sukses, pengen apapun bentuknya, itu banyak. Tapi begitu serius sekali Al-Quran itu jarang yang mau. Karena memang tingkat kesulitannya sampai seperti itu. Mengungkap sesuatu yang telah mendarah daging masuk ke dalam dirimu. Itu pun untungnya kalau kamu tidak kemasukan yang lain-lainnya yang dulu menyengajakan diri. Seperti saya contohnya, dulu karena daerah saya sana itu sering namanya pemuda yang dihargai itu yang menangan gelutnya. Aku sampai mengguru nanti sampai tak lakoni mendarah daging, suruh puasa sampai ngebleng saya lakukan. Nah itu, apalagi kena hal semacam itu juga akan sulitnya minta ampun.
Karena ada sesuatu yang telah menempati dalam pemahamanmu itu, dalam etikot pemikiranmu itu. Ya saya kira seluruh orang pernah mengalami seperti itu gitu. Nah itu lebih sulit lagi nanti kalau mau ngaji Al-Quran yang benar-benar. Dan itu terbawa-bawa terus gitu, tidak sadar kadang dia mengetengahkan itu, kadang dia lupa, tidak sadar. Tapi begitu masih mau ngaji, di sebelahnya ternyata seperti saya kemarin ada bahas mesti diingatkan saya, Lea Jomono, karena itu Quran, iki loh. Ya alhamdulillah saya masih seperti itu, selalu diingatkan. Makanya kalau memang ada yang masih mengingatkan, beruntungnya kita sebetulnya. Tapi kalau sudah tidak ada yang mengingatkan, terus siapa nanti yang mengingatkan? Apakah harus ada bukti sampai sambar petir? Kan harus tidak. Itu maksud saya. Karena Al-Quran akan seperti itu. Kalau memang tidak mau diingatkan, ya sekalian tidak usah ngaji Quran. Itu. Nah, Quran itu karena gini, kita yang harus ikut ke Al-Quran itu, sami'na wa ata'na terhadap Al-Quran itu. Bukan Al-Quran yang harus mengikuti kita, versi kita, kemauan kita, dengan keinginan kita saya sampaikan seperti ini. Tidak. Al-Quran tidak bisa seperti itu. Tapi mau tidak mau harus kamu defrag, harus kamu brainwashing otakmu bahwa Al-Quran jangan yang seperti yang lampau-lampau itu. Tinggalkan semua itu, hijrah betul-betul ke Al-Quran. Sehingga cara tutur katamu menyampaikan tidak dengan konsepmu lagi. Oh akan saya ginikan lebih begini. Tidak. Ini akan lebih mudah diterima. Tidak. Al-Quran tidak seperti itu. Itu. Ikuti saja yang ada di Al-Quran dengan garis-garis apa yang kemarin saya terangkan. Dengan komprehensif, dengan lisanun arabiyun, dengan keilmuan yang metodologinya ilmiah. Kalau jenengan mensetak dengan Al-Quran, seluruh isinya harus Al-Quran, konklusinya juga harus Al-Quran. Jangan dengan yang aneh-aneh, jangan dengan yang ini loh, nek tak ketengahkan begini, ini akan lebih mudah, akan lebih enak ke orang. Jangan dulu. Ikuti itu aja dulu. Nanti kamu akan terbuka pelan-pelan. Karena Al-Quran butuh proses. Itu, makanya kesini saya akan semakin mengetengahkan dan menekan bahwa Al-Quran memang mau tidak mau harus seperti itu. Lah kita yang harus berubah. Jangan Al-Quran yang kita ubah dengan mindset kita, dengan kemauan kita. Tidak jadi nanti. Makanya orang itu kan selalu ngomong ngaji apa toh si Prabu Jolo-Jolo kan kadang kalah gitu. Atau Ki Bejo sama Prabu Ki Jolo-Jolo itu ngaji apa? Orang kesulitan karena apa? Maunya dia tidak seperti Quran itu. Lah dia memaksakan Quran biar seperti maunya dia. Tidak bisa. Kamu sampai di mana? Kamu yang menciptakan Allah. Ikuti Qurannya itu. Kamu harus merubah apa yang ada di dalam pemahamanmu, karena termasuk Binyamin atau namanya Bayar. Setelah apa yang kamu dengarkan, dipikirkan, ditelusuri, makanya proses kesukufan, proses ke Tauratan, proses ke Zabur, Taurat, Injil, terus yang terakhir adalah Al-Quran. Itu ya proses seperti dari ummiyun al-kitab, utul kitab, nafsiban kitab, ahlul kitab, sampai nanti ilmiyun al-kitab. Sebetulnya itu kan proses semua. Nah, nanti bayanmu di dalam diri itu ya melampaui itu. Melampaui dari ummiyun al-kitab itu, terus juga melalui utul kitab itu, terus melalui nasiban kitab. Kamu nanti akan melalui ini dulu. Terus setelah itu nanti kamu juga akan menjadi ahlul kitab itu. Lah terakhir nanti kamu akan menjadi ilmiyun al-kitab karena melalui proses-proses ini sehingga kamu paham. Kalau tidak bisa seperti kemarin saya contohkan, seorang bayi akan berjalan prosesnya seperti apa? Ya ada jatuh bangunnya, kamu nanti ya ada kadang kitab masih kamu campur, kadang penyampaiannya juga ada yang tersembunyi atau terselip, masih tumpang tindih kontradiktif, tidak apa-apa, biar berproses terus sehingga kamu nanti memahami, oh ternyata kekeliruannya di sini, nanti benarnya seperti apa, sehingga kamu nanti betul-betul menemukan sebuah pembenaran dengan kebenaran itu sendiri karena berproses, Mas. Nah, Al-Quran juga akan seperti itu gitu. Sehingga kalau kamu nanti sudah menyadari itu, akhirnya oh iya, yang penting saya mengikuti aja dengan keistiqomahan yang ada itu. Karena memang harus seperti itu Al-Quran. Karena ini nanti kalau saya tidak mengetengahkan itu, kamu akan kesulitan terus tentang Al-Quran itu sendiri. Bahkan akan ngantuk, akan gimana, banyak sudah nanti godaannya itu.
Tidak semudah yang kamu bayangkan sampai saat ini, kayak ngaji-ngaji yang lainnya, belajar ilmu kasekten apa, ya cuma sekedar itu. Nah, Al-Quran tidak bisa. Itu bedanya nanti seperti itu. Karena kewahyuan akan kamu ubah menjadi tingkah laku seorang makhluk. Nanti akhirnya endingnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu sendiri. Itu makanya hati-hati, karena kalau kita sampai tidak memahami itu nanti juga rugi gitu. Sudah meluangkan waktu, sudah gini. Itu maksud saya seperti itu pemirsa ya. Jadi ini kaum musyrik itu berjanji akan beriman kepada Allah jika diturunkan kepada mereka tanda-tanda fisik yang mereka minta. Pada ayat ini dijelaskan bahwa janji tersebut hanya bohong belaka. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka sehingga mereka bisa melihat malaikat dalam wujudnya yang asli. Sekarang tak tanya, molekularmu itu apa kurang cukup bahwa itu malaikat yang ada di dalam diri? Dan dia tidak pernah dengan kata-kata di telinga. Kamu dapat harus beol, kamu harus buang air hajat besar, hajat kecil, kamu bisa beraktivitas dengan seluruh pengendalian yang normal dengan metabolisme yang bagus. Itu apakah bukan jasanya molekular sama selmu? Padahal kemarin-kemarin sebelumnya di podcast saya sudah saya sedikit banyak sudah saya ketengahkan tentang molekular sama sel. Sola dari tanah itu solin watin kan ya. Sudah tuh sesungguhnya. Lah itu apakah itu bentuk kurang gitu loh? Apakah itu pembuktian yang kurang dari Allah? Dan itu tanpa bersuara seperti saya podcast ini. Masuk 1000 kali dikasih tahu, orang nggak tahu, orang nggak ngerti, ya nggak ngerti Lah, aja. artinya kan kita kemarin sudah ngaji. Nah itu loh maksud saya. Saya membahas di podcast saya. Sudah. Nah itu loh. Artinya saya ngomongnya di podcast saya ini, saya mengetengahkan itu gitu. Di awal-awal. Di awal-awal. Makanya ngapunten pemirsa, takut saya gini loh. Saya ngomong seperti ini nanti dibiaskan. Kok jahat mentok mengetengahkan ngaji? Kok seperti itu caranya ngaji? Ini bukan antara jahat dan tidak. Biar kamu paham betul gitu. Karena ini sesuatu yang sangat pokok. Maksud saya hanya itu tidak. Gini, saya tidak punya muatan apapun dalam hal ini sebetulnya. Tidak pengen gimana, ya orang pengen boklem pinter. Aku ki goblok, gak ngerti apa-apa. Makanya aku ngaji menyadari kegoblokanku itu. Itu. Gak pengen gimana-gimana kan. Itu. Pelajaran IPA itu dibaca, dibuktikan, dipraktekkan. Itu pelajaran IPA. Iya. Demikian juga Quran. Makanya, kalau cuma dibaca aja, ya dapatnya hafalannya IPS. beda. Maksud saya gitu pemirsa. Makanya saya kadang itu benar-benar berpikir keras saya sebetulnya. Gimana ya Al-Quran ini diketengahkan yang semestinya memang harus seperti itu. Orang masih banyak kebingungan. Tapi nek mendengarkan dongeng yang meninabubukan dan iming-iming bencing panjenengan, jenengan akan mudah kaya. Jenengan melakukan ini nanti kaya. Jenengan kalau melakukan ini nanti 27 derajat. Padahal itu dikatakan aja loh di angan-angan. Itu barang benceng. Sekarang gini aja lah, ada tulisan bayar sekarang besok gratis di angkot atau dimanapun tempatnya. Kamu kira-kira kalau meraktekan itu nyari gratisnya pernah dapat enggak? Itu padahal bayar sekarang besok gratis, besoknya gratis. Lah terus kalau benceng panjenengan setelah hidup di sini, di sana, lah gitu kok masih percaya kan? Coba sekali tempo ayo kita berpikir secara rasio logika yang akal sehat lah. Ini aja. Kalau ada yang mengatakan baca salawat 10.000 kali dapat uang 1 miliar dan orangnya suruh bikin podcast. Ya banyak podcast seperti itu. Iya, tapi kan bohong semua. Itu maksud saya. Lah, terus pengen ngaji dikemas yang seperti apa? Itu loh maksud saya. Ngaji di tempatnya NPK yang dibawahi oleh Ki Bejo manajemen. Sedangkan saya sekedar untuk mengetengahkan biar ada interaksi yang positif bahwa ini saya karena kebetulan wis belajar sik 2 jam sakurunge atau 4 jam sebelumnya aja lah.
Aku ya ora pinter-pinter amat kok. Aku itu gak pinter. Hanya aku ngaji dhisik saurunge jenengan. Iki mung ya tak waca, tak deloki, itu aja. Saya tuh jangan dikira, saya tuh gletak oh ya buka ingin iki tak delok apa yang dikatakan tentang Quran surat ini apa. Ya saya buka itu selalu saya cari. Sebetulnya penerapan di dalam diri seperti apa, harus selalu seperti itu. Kalau enggak ya enggak mungkin lah bisa mengetengahkan kayak guru terus tuangi glepak terus ngajar, muridnya bingung. Itu loh, maksud saya seperti itu. Saya selalu seperti itu sebetulnya. Sampai yang real gitu. Ada Pak, aja. Jadi yang real itu sebetulnya selalu pengen saya katakan bahwa sehingga ya haji kenyataannya memang sulit. Kalau ngomong mudah, coba yang ngomong mudah itu suruh ngaji sendiri aja. Gimana caranya? Saya tak melok ngaji nendek gitu loh. Karena ngaji tidak ada yang mudah. Saya dulu berprosesnya lama sekali. Dan merubah itu istilahnya bisa, kalau seandainya tanaman bisa tumbuh, saya rasakan itu mungkin baru 3 tahun 5 tahun ini dari dulu. Berarti kan prosesnya lama. Makanya saya kadang benar-benar memperasota gimana ya, biar orang itu punya kesenangan neng Quran ngono tok. Buktekno nek wis seneng neng Quran iki piye cara mbuktekne ngono tok. Tidak bisa. Harus betul-betul. Saya dulu bener ngaji cakap nyamuk sampai rawani nyeblek aku piye. Neng ngarepe Mbak Sun. Loh ini artinya lagi jolot tertawa. Aku dia mbok sikilku rentep nek nyamuk arep nyeblek kowe ndak berani. Karena sakit saya harus mentawal begini di hadapan Mbak Sun Bapak itu. Karena takut saya, beliau awak mungkin serius beliau ngaji temen lho bae. Nggih, Mbak. Ojo sampai we lolang-lolong lihat sana kemari. Oh, takmu nanti ndak nyantol di Al-Qur'an itu. Oh, ngoten Mbak. Iya, coba sekali tempo kamu. Oh, ndak lama, paling 2 jam lah. Kamu mosok serius bener 2 jam ndak mampu sih. Seperti kalau di ketentaraan orang jaga di rumah monyet. Rumah monyet itu cuma 2 jam. 2 jam sekali dia gantian. Jadi orang itu sebetulnya kan 4 jam tuh orang itu maksimal bisa menggunakan akal pikiran secara fokus itu 4 jam. Sekedar 2 jam kan separuh. Nek gak kuat awal 15 menit aja. 15 menit. Karena memang ya bedanya itu. Enggak tahu saya mengapa dulu itu kok sama adik saya, beradik saya, ibu saya, bapak. Itu pasti 2 jam ya. Langsung ngomong. Bapak situ. Rong jam baile ya. Jadi startnya jam 10, jam 12 itu saat nanti tidur, beliau kundur. Ya semua kundur nanti sholatnya di rumah masing-masing. Tidak pernah di tempat itu sholat jamaah. Padahal itu ya langgar, surau. Itu yang saya lakukan dulu seperti itu. Sekalipun nanti di rumahnya beliau ya gitu. 2 jam setelah itu kundur semua, sholatnya masing-masing di rumah. Tidak pernah beliau mau ngimami. Tidak usah lah. Sholat sendiri-sendiri manteng yang Gusti Allah nanti lebih mudah, lebih cepat kan. Karena nggak iso nek bareng-bareng kan saya dengan kamu cara bacanya, caranya kan tidak sama. Saya secara logika menteleng minta pilih. Wong ini luar biasa bijaksana. Memang mempersembahkan sesuatu penelaan masing-masing membaca Fatihah. Setiap per orang tidak sama ternyata. Nah, beliau sudah menyadari itu dulu. Itulah yang saya akhirnya, oh memang ini orang ini tidak sama dengan yang lainnya. Tapi aku nyangok pokok seneng, tertarik. Karena memang saya mulai TK, saudara-saudara saya, teman-teman saya itu kabeh pendai, MTA, kufat banyak. Tapi kok tidak seperti beliau dua orang ini. Cara mengetengahkan Al-Quran, cara membahasnya, cara mengupasnya, cara menyampaikannya, itu kok tidak sama. Orang ini melakukan ini semua, beliau kok tidak. Justru pakai yang ini seperti ini. Tapi begitu tak tanya, kok ngoten Mbah? Lah coba sampean itu. Ngene iki apa ya pas to? Dan dia tidak pernah mengeluarkan kata akunya dalam diri. Nek awake dhewe gak ngono. Jadi aku tidak pernah disebut. Sampai itu detail saya sampai sekarang masih terdengar di telinga karena keseriusan saya terhadap beliau-beliau itu saat mengetengahkan. Jadi ingat betul saya. Jadi seumur selama saya kumpul sama beliau udah pernah nek aku, nah itu udah ya nawai diri orang itu. Jadi tak ungkap seperti itu biar Pak juga nanti memahami itu semua. Ternyata memang
Ya itulah tingkat kesulitannya sampai seperti itu. Makanya ini pada ayat ini dijelaskan bahwa janji tersebut hanya bohong belaka. Dan sekalipun kamu benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka sehingga mereka bisa melihat malaikat dalam wujudnya yang asli dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, menceritakan apa yang mereka rasakan di kuburan. Ini bukan dalam kubur. Karena kewafatan itu bukan dalam kubur. Kewafatan itu di kuburan yang benar. Itu. Jadi dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan dan menjelaskan tentang sesuatu yang hak. Mereka tidak juga akan beriman. Bayangkan. Mereka kecuali jika Allah, ini bukan kecuali jika Allah menghendaki, karena dia sendiri tidak berkehendak terhadap itu. Buktinya gimana? Doa seneng baca Quran. Wes iku. Coba membuka diri. Seneng dhisik baca Quran. Saya kira tidak seperti ini tingkat keparahan. Itu tingkat kejahilannya tidak seperti itu. Itu pemirsa, makanya nanti di Quran surat yang lain akan diketengahkan bahwa ada seseorang yang dalam pengamalan sehari-hari atau dalam ritusnya itu atau dalam ibadahnya itu ternyata dia zom. Loh, saya dulu paling rajin, saya dulu mengerjakan semuanya itu, mengapa kok seperti debu ditiup angin di atas batu sehingga tidak ada bekasnya sama sekali. Nah, nanti sampai ada ayat itu. Nah, saya ketengahkan aja biar jenengan nggak bingung. Saya carinya dulu. Di surat Al-Ma'un 4-6 itu Mas, coba beribadah tapi justru dia celaka. Ayat 4-6 Al-Ma'un itu ayat ke-107 Mas, coba Quran suratnya surat ke-107 ayatnya 4-6 Mas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un. Maka celakalah orang yang sholat, orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya. Nah, artinya begini, dia kayaknya melakukan sholat, tapi dengan sholatnya lalai itu lalai dari apanya? Lalai menjamaahkan, mestinya imamnya ilmu bisa menjamaahkan dengan ngamalnya ilmu itu, tapi dia lalai di situ. Makanya dia tidak akan mendapatkan itu yang dia maunya. Nah, nanti yang lainnya sebentar ini tak carikan lagi ya, pasti ada kok. Makanya sebetulnya jenengan bisa kok mencari sendiri, bisa ini. Jangan dikira tidak bisa. Pokoknya jenengan mau belajar ke situ pasti. Nah. Oke, 4-7 Qurannya tadi ya. Terus Quran surat Al-Ma'un ayat 5, Quran Al-Ma'un ayat 6, Al-Ma'un surat 7. Terus surat Al-Bayyinah 98 ayat 5 Mas, coba Mas. Ini yang diterima ibadahnya.
Surat Al-Bayyinah itu surat ke-98 Mas. Ayatnya 5. Ini enggak usah dibahas, nanti Mas itu enggak usah dicatat, enggak apa-apa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuna zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, jadi allati yuqimuna sholata wa yutuna zakata. Nah itu nanti digabung dengan surat Al-Baqarahnya. Na yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yang ininya surat Al-Baqarah surat kedua Mas. Al-Bayyinah ayat 5 itu ya. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Memurnikan itu artinya jangan mencampur adukan gitu loh. Jangan menggunakan ilmu yang dari lainnya Allah atau Al-Quran gitu loh. Maksudnya itu. Terus surat Al-Kahfi 18 ayat 103-104. Surat Al-Kahfi surat ke 48 Mas. 48 atau 58. 18 Mas. Surat ke 18 ayat 103-104 Mas. Maaf sorry pemirsa. Al-Kahfi itu surat ke 18 ayat 103 dan 104. Kul hal nunabbi'ukum bi ahsarina a'mala allazina dzola sya'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, Terus yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, kalau di sini dikatakan yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, berarti orang ini di mana posisinya? Dunia. Dia posisinya telah di alam kelanggengan. Berarti dia sudah kembali dari alam semesta. Berarti kan sudah berpindah alam ini orang. Konteksnya juga yang besar. Dibaca lagi coba, diulang pelan-pelan saja. Katakanlah, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, Betul. yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, Nah, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. nah berarti kalau ngomong perbuatannya saat masih di Dunia. diomong ke ternyata dia kehidupan di dunia itu merugi, berarti setelahnya tuh ini berarti telah melakukan belum dia? Sudah. Berarti kalau sudah melakukan berarti di mana? Di alam kelanggengan, di alam keabadian. Clear apa enggak Mas ini? Coba itu diulang-ulang coba. Bener apa enggak penganalogian saya ini? Ini orang yang telah melakukan dan ternyata sia-sia dia melakukannya. Melakukannya berarti di sini, dan dia ngerti ternyata melakukannya rugi itu kan setelahnya. Kalau nanti baca Arabnya jenengan pasti tahu di situ. Ini contoh kasus, makanya saya kan tadi pengen membuka ini aja. Sebetulnya apa yang jenengan lakukan itu koyo-koyo nengen. Tapi nanti kamu akan tahu hasilnya. Itu kan dicontohkan sampai di ayat ini kan ada orang yang setelahnya melakukan ini selama ini menganggap sebuah kebenaran, ternyata pembenaran belaka, sehingga apa yang dia lakukan ternyata menjadi sia-sia. Perkiraan oleh Mercy, baik oleh Kikil. Itu loh maksud saya.
Makanya Sikil. betul, makanya nggak ngaji kan kita nggak bisa tahu ini gitu loh. Ya. Fungsinya ngaji Al-Quran sesungguhnya wah keren sekali. Karena kamu ngertinya zong dan tidak itu mestinya di sini cara mengulahmu itu, cara memfikirkannya ayat itu. Dan ayat itu bisa kamu bahas, kamu pikirkan kan di sini. Sebelum di sini kamu tidak menggunakan itu dan tidak ada itu, adanya di sini juga untuk mengetahui sebelum di sini, untuk berproses di sini. Setelah itu kamu tahu sesungguhnya kamu nanti bagaimana setelah dari Sini. itu. Lah kalau bukan kitab suci apa bisa seperti itu? Pengen ngerti saya kitab apa yang bisa bahas itu? Kalau mau berusaha. Kayaknya. Itu nggak ada. Ya hanya Al-Quran satu-satunya. Itulah Al-Quran menjadi pewahyuan, menjadi namanya kitab suci Al-Karim sekaligus Al-Azim. Karena memang beda. Dia bukan tulisan orang, tapi yang menulis Allah dengan segala macam bentuk keilmuannya itu sendiri. Nulisnya juga di Lauhil Mahfuz, tidak mendatangkan siapapun bentuknya makhluk. Nah itulah sehingga firman menjadi sebuah wahyu. Itulah firman nanti bisa mensucikan kebodohan jiwamu, kejahilan jiwamu itu sehingga menjadi suci. Pemirsa, Quran itu kan mensucikan. Tapi kalau garam itu membuat makanan enak. Cari makanan yang nggak pakai garam enak. Bahan dasarnya garam. Nah, kalau Quran ini bagian dari Allah yang mensucikan dirimu, asalnya darinya, kembali kenya, harus pakai Qurannya. Jadi di surat Al-An'am ayat 111 ini sebetulnya betul-betul kita harus memahami bahwa mengenal hukum Allah, tapi masih mencontohkan perbuatan manusia yang lain dengan dasar kebiasaan turun-temurun atau kebiasaan rutinitas, kebiasaan manusia pada umumnya. Biasanya seperti itu. Itulah nanti akhirnya dengan tidak betul-betul hijrah. Karena Al-Quran tidak bisa setengah-setengah. Al-Quran itu harus kafah, kamu masuk ke dalamnya secara kafah, ufuk. Nanti zuhud mengufuk di dalam diri. Namanya ufuk itu gimana sih? Jadi mulai dari kamu tertutup, mengkerut itu kan ufuk sebetulnya. Nanti menjadi kuncup, lah inilah dari mengkerut kuncup ini ufuk sebetulnya. Sehingga nanti bisa berbunga, mekar atau membuka dirimu itu, atau mukasyafah, sehingga menjadi sebuah Holy Spirit. Pemahaman yang menjadi pemahaman yang sempurna atau pemahaman yang utuh. Jadi kalau sudah utuh ya seperti sempurnanya alam semesta itu sendiri, universal itu tadi. Itu sesungguhnya. Itu pemirsa, makanya saya selalu mengetengahkan Al-Quran. Semakin kesini pembahasannya kadang rada ngeri-ngeri sedep, rada enek pegel-pegel barang. Ya sedep lah, harus diketengahkan dengan hijrah yang luar biasa. Itulah Al-Quran pemirsa. Jadi harus hati-hati. Terus di surat Al-Maidah 50 mas. Al-Maidah, kalau Al-An'am itu surat ke-6, Al-Maidah itu surat ke-5 ayatnya 50. Terus Al-Ahzab itu surat ke-33 ayatnya 33. Terus surat Al-Fat itu surat ke-48 ayatnya 26. Terus surat Ali Imran ayatnya 154. Ali Imran itu surat ketiga.
apa hukma zahiyati yabghuna wa man ahsanu minallah hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini? Ya. Jadi Allah di situ mengetengahkan begini. Apa kira-kira hukum kejahilian itu akan lebih baik dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah dengan nubuah dan risalahnya itu? Gitu. Bayangkan, Allah sampai di Quran surat itu seperti itu mengetengahkan. Apakah hukum-hukum yang selama ini telah kamu ikuti itu, hukum-hukum kejahilian yang selama ini telah membentuk peradaban itu, lebih baik dari Al-Quranul Karim itu? Allah sampai seperti itu. Jadi sebetulnya diajak dialog kan. Jadi si manusia yang telah diciptakan oleh Allah, individu-individu itu diajak dialog sama Allah. Apakah hukum yang telah kamu rasakan sebelum kedatangan Al-Quran itu lebih baik daripada Al-Quran yang telah didatangkan itu? Itu karena duluan hukum-hukumnya orang-orang jahiliyah itu sebelum Al-Quran gitu. Terbukti apa enggak? Nah itu loh maksud saya. Terbuktinya artinya gini, kan sebelum 1447 Hijriah datangnya Al-Quran itu, kan sebelumnya berarti sudah ada kitab-kitab sebelumnya, juga sudah ada peradaban kehidupan sebelumnya, megalitikum. Nah, nanti kita bahas peradaban sebelum-sebelumnya itu, biar jenengan perso ternyata ada peradaban apa aja, sehingga nanti ada berapa ras yang ada di alam semesta, itu kita bahas dulu aja. Nanti biar jenengan perso Al-Quran itu memang tidak serta-merta langsung datang sejak awal, tidak, karena berproses juga. Itulah, makanya nanti perjalanan dari makhluk Neanderthal itu, sehingga nanti sampai menjadi Homo sapien. Mengapa dia berpindah-pindah tempat? Karena begini, gini ya, makhluk Neanderthal sampai perjalanannya menjadi Homo sapien, sesungguhnya yang dikatakan Homo sapien itu orang yang sudah menggunakan akal pikirannya. Itulah nanti Adam gitu, larinya ke Adam itu. Nah, mengapa kalau manusia itu kok berpindah-pindah? Karena manusia tidak seperti tumbuhan. Kalau sudah ditanam tancap di situ ya di situ aja gitu. Kalau manusia memang enggak. Manusia itu bisa kemanapun tempatnya. Kalau ternyata di situ terjadi bencana, dia akan pindah. Adaptasinya caranya seperti itu. Dia akan pindah, beradaptasi, mencari sesuatu yang lebih nyaman, membuat peradaban karena ada bencana, ada apa, kan banyak hal. Nah, ngomong saya ini logis apa enggak? Logis. Itu loh maksud saya. Karena perjalanan semua itu. Itulah manusia itu mengapa kok berpindah-pindah, enggak kayak tanaman. Kalau hewan tidak, hanya di habitat itu. Jadi habitat hutan, flora fauna yang ada di habitat hutan Amazon, ya di sana di Amazon itu. Karena dia akan menyeberang laut tidak bisa. Kalau manusia bisa bikin kapal dia. Itu bedanya. Itu loh maksud saya. Sehingga nanti di setiap peradaban masing-masing manusia, dia akan mengedepankan peradaban mana yang paling tinggi di situ gitu. Makanya namanya kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Dawud, kaumnya Nabi-Nabi Yakub atau yang lain-lainnya punya keistimewaan masing-masing. Kaumnya Nabi Sulaiman itu arsitektur tertinggi karena dia bangun rumah-rumah itu di tebing-tebing, di gunung-gunung. Kaumnya Nabi Musa itu mulai dari proses itu luar biasa dan orangnya kuat sekali. Tidak seperti kita saat ini, udanan wis bilang. Kaumnya Nabi Musa, Kanaan itu loncat dari bukit sana ke bukit sana, tidak mau ikut ke kapalnya bapaknya. Kuat orang dulu. Itu kurang hebatnya gimana peradaban zaman dulu. Dia sudah pinter telekinesis, pinter macam-macam, buat piramid jenengan pirsani. Piramid sakmono gede-gedene ngangkati watu kaya ngono. Emangnya zaman sakmono nek tower crane teko Kaji Pausat gitu. Waktu itu sudah ada tower crane apa belum? Ngangkat berapa ton? Nyatanya bisa. Berarti dengan apa? Apa terus digeweret munggah kayak pring sing ngake? Tidak mungkin itu. Itu loh maksud saya.
Artinya kalau kita sudah mau membahas Al-Quran kurang keren gimana? Keren sekali sebetulnya. High end banget, kekinian sekali. Luar biasa ini. Tapi menurut saya tetap keren zaman sekarang. Lebih hebat zaman sekarang dibanding zaman-zaman sebelumnya. Silahkan bilang gitu enggak apa-apa. Tapi jenengan nanti kalau buka Al-Quran betul-betul enggak ada 10%-nya teknologi orang sekarang dengan orang yang dulu. Karena kan belum saya buka semua di Al-Quran. Orang sekarang itu teknologinya semakin turun sebetulnya. Itu apapun bentuknya. Saya masih kecil dulu sepeda motor Feel 80 itu kerangkanya besi semua, bagusnya minta ampun, kuat. Ya sekarang sepedamu coba kayak apa kerangkanya. Jadi artinya saya bukan mengadu apapun, tapi teknologi orang dulu itu tidak bisa dikesampingkan. Karena orang dulu itu bisa bikin PLN mandiri, tidak diperjualbelikan, dan itu luar biasa. Karena piramid itu sebetulnya bentuk PLN. Nah ini kan belum makanya itulah ngaji sing rodok jeru nih nolak paham ini. Makanya hati-hati pemirsa. Keren orang sini sehebat-hebatnya kemarin yang di Arab waktu bangun Burj Khalifa itu patah berapa itu, korban seperti apa itu. Makanya hati-hati pemirsa. Al-Quran ini memang belum bisa terbongkar secara maksimal, baru berapa persen. Makanya kemarin saya akan mengetengahkan dengan Jiza kalau mau jeli mengamati. Al-Quran itu vibrasinya hilang sampai 55%. Nah, tinggal 55%, berarti yang 45% ini perlu generasi penerus, generasi muda sekarang ini yang harus menumbuhkan itu sehingga bisa 100%. Nah, kalau 100% dan kamu menggunakan seluruh daya akal pikirmu itu sampai 15%, otakmu yang 3 miliar itu datanya bisa terbuka. Ngeri sudah teknologi yang akan terjadi di alam semesta ini. Itu kalau saya ngomong ke sana ya, karena kemarin yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Bahasa tidak main-main itu. Karena tidak setiap orang ngaji bahas itu kok. Nah, yang bahas cuma berapa gelintir orang, terus yang betul-betul seneng ya wong piro. Jelas kalah. Wong banyu sak ember ko laut disoi yang kubikasinya melebihi dari laut. Ya hilang pasti. Karena orang masih bisa ngeyel, teknologi orang dulu disepelekan. Tidak. Teknologinya orang sekarang itu belum ada 10%-nya orang dulu. Itu pemirsa. Sehingga dengan nanti kalau betul-betul mau betul-betul mendalami, mendiving Al-Quran sesungguhnya, baru jumlah-jumlah. Ternyata orang dulu memang luar biasa, tidak seperti orang yang sekarang. Itu pemirsa. Jadi banyak contoh nanti biar dengan besok nanti akan saya bahas keperadaban-peradaban berikutnya biar panjenengan besok. Sehingga nanti jenengan saya bukakan lah termasuk candi, termasuk ini ya. Nanti setelah ini aja lah, setelah saya bukakan lagi anatomi kehancuran bangsa sama nanti saya tentang musibah. Setelah itu nanti coba kita melangkah ke peradabannya, sehingga nanti jenengan akan membenarkan bahwa peradaban kita jauh tertinggal dengan peradaban masa lampau. Karena nanti baru akan muncul lah orang bisa membuka peradaban-peradaban masa lampau itu ternyata luar biasa. Itu makanya nanti akan bisa diketemukan peradaban-peradaban itu setelah kita betul-betul mengungkap dari sisi Al-Quran. Sekarang surat berapa, Mas? 33, oke. Wa qarna fi buyutikum wala tabarrajna tabarruza zahiliyah ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'una allaha wa rasulahu innama yuridullaha liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias.
dan bertingkah laku seperti orang-orang zahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, yang membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi yang dikatakan ahlul bait itu sesungguhnya siapa? Itu kan kaitannya karo ahlul bait, Mas. Nah, yang dikatakan ahlul bait itu sesungguhnya siapa? Orang-orang yang tetap melaksanakan. Yang dikatakan ahlul bait itu jenengan jogo al-bakahmu sing ning jero kolbun. Yang di dalam kolbunmu ada apa sesungguhnya? Nur Allah. Sesungguhnya kan ada esnu di situ. Jadi laha asal pangkal getar seluruh kehidupan itu diawali dari esnu. Itu sesungguhnya. Nah, yang dikatakan ahlul bait itu berarti orang yang bisa menjaga nafasnya, menjaga sudurnya, menjaga kolbun salimnya, menjaga fuadnya, menjaga muqaddasil tuanya, sekaligus menjaga esnunya. Itulah ahlul bait. Selama ini diterjemahkan apa ahlul bait? Anak turun ke Iya. Padahal tak takoni, Kanjeng Nabi itu kagungan putra kakung. Ya. Berarti punya ahlul bait apa ndak? Ya. Ya. Logis endi nek aku nerangne ngono karo saya ngomong itu tadi. Dan seluruh namanya linasi, seluruh namanya individu-individu yang 8 miliar jumlahnya di muka bumi ini punya nafas apa enggak? Punya sudur apa enggak? Punya kolbun salim apa enggak? Punya fuad apa enggak? Ya. Fisik. Lah, berarti logis mana? Iki kan sing diarani ahlul bait orang yang bisa menjaga 7 lapis yang ada di dalam dirinya itu tadi loh, Mas. Dengan nubuah dan risalahnya Allah. Itulah orang yang terselamatkan, itulah orang yang akan mulia posisinya karena selalu menyadari tentang adanya dirinya itu. Nah, apakah kalau sudah memahami ahlul bait ternyata seperti itu terus tidak menghargai kenabian kerasulan? Kan tidak juga. Karena kenabian kerasulan itu memang yang mengangkat Allah sendiri. Sehingga kamu tidak mengkultuskan. Nah, jenengan menyadari punya ini tadi kan sing mbok kultusnya tetap Gusti Allah kan? Tidak mengkultuskan bentuk manusia lagi kan? Sekalipun beliau-beliau kenabian dan kerasulan yang mengangkat Allah. Gimana? Nek ngaji seperti itu terus gimana? Apakah saya penyesatan ini? Bentuknya. Kamu gimana? Pikirin dewe kamu. Nah, aku seru. Itu. Jadi pemirsa, tetap aja yang di puncak piramid itu satu, nggak bisa 2 orang. Kalau 2 orang jatuh. Nah, jadi semakin ke atas semakin sedikit, semakin di bawah ombyoan. Nah, sampai mau yang ombyoan apa yang sedikit? Bagus. Iya, memang kenyataannya seperti itu kok. Dan itu wis hukumnya Gusti Allah itu loh, Mas. Semakin ke puncak gini aja lah. Enek pendaki 100 munggah nang Himalaya, apa satu-satunya teko kono kabeh nang puncak, kan banyak yang gugur. Ya. Presiden Indonesia cuma 1. Dan yang jadi presiden itu terbaik semuanya. Ya. Nah, itu aja wis. Nyatanya diangkat. Nah, ora kan ya ora mbok angkat. Makanya kan terbaik semua juga dari semua lini. Apapun judulnya. Iya. Ketika sudah jadi melibatkan banyak orang, melibatkan semuanya, yang dipilih cuma 1. Iya. Ya, sama juga kayak gitu. Makanya
ngene pemirsa. Takut saya nanti semakin tak ngaji sing temenan kaya apa anane Mbah Sun pas ke saya apa yang selama ini tak lihat. Nanti takut saya. Yang gila sono apa sini? Nah. Emang gua pikirin. Itu takut saya nanti orang-orang itu terus ini kok tambah geladura ngaji nih gitu. Tambah kesini kok tak rungok-rungok tambah seperti ini ngawur karena ada orang-orang tertentu ahlul bait. Sekarang gini, namanya sesuatu yang berkaitan dengan nasab itu diambil dari garis turun laki-lakinya apa perempuannya tuh? Laki-laki. Bener tak itu? Ya. Itu di Cina pun gitu ya. Yang perempuan kadang dihilangkan namanya. Ada Di Batak di Indonesia aja ada satu apa? ya di daerah sana Sumatera. Ya, kalau Batak itu mesti ikut yang laki mas, nikah dengan laki siapa? Tapi ada di sana ikut yang perempuan. Yang perempuannya nanti tidak ikut, jadi ikut yang di lakinya itu kalau saya lihat di Batak. Patrilineal. Hah? Patrilineal. Itu maksudnya gimana? Patrilineal itu garis keturunan dari laki-laki. Nah iya dari laki-laki Iya. pada umumnya. Ya, tapi ada juga yang dari perempuan. Apa namanya kalau dari perempuan? Matrilineal. Hah? Matrilineal, tapi tidak banyak, ada 1-2. Oh. Tetap ada, walaupun cuma sedikit, tapi umumnya patrilineal dari garis laki-laki. Karena kalau secara ilmiah itu gini aja. Laki-laki. Iya, secara ilmiah mas. Karena yang ganda itu DNA, tapi RNA-nya tetap tunggal mas. Ya, kan Karena sudah, gini loh, seandainya bapaknya 5, ibunya 1 kan Kiko. ya kan sudah dibahas di video yang lalu. Iya. Kan? Ya sudah, ibu tonton aja videonya. Ngapain dibahas sekarang? Maksud saya pernah kan, kok. saya pengen mengetengahkan bahwa sebetulnya ya pembahasan kita ini juga ndak ngawur-ngawur amat itu. Sudah di Ada video dasarnya. sebelumnya pemirsa itu kenapa laki-laki, kenapa perempuan, kenapa ada masa idah, ya sudah. Ya, itu di Quran semua. Nah, perlu dibahas lagi, udah pernah. Iya, tapi kadang lupa. Gak apa-apa, nanti sekali tempo kita ulang lah, ada pengulangan. Artinya memang kalau saya tadi sampai ngomong tuh, alhamdulillah ya, Gusti Allah memang luar biasa mas. Nek tak pikir-pikir ya, kurang luar biasa gimana? Untung Kanjeng Nabi Muhammad ini enggak duwe putra kakung. Orang duwe putra kakung yang wong sampai saiki mengkutusan koyo ngono. Lah mungguh no Kanjeng Nabi duwe putra kakung dah koyo apa mas? Kebaliknya etikot manusia yang ada itu setelah sepeninggalnya kenabian kerasulan itu sendiri. Iya apa enggak mas? Menurut saya. Lah kenabian kebetulan si Ahmadnya sendiri tidak kagungan putra kakung ngono mas. Mungguh non duwe ngono sampai saiki kira-kira kaya apa mas? Ini sekaligus membatalkan nasab. Itu loh. Sekaligus membatalkan nasab. Makanya wis gak usah bani-bani pertemuan waduh terus garakno. Iya. Berarti ahlul bait itu sesungguhnya siapa mas? Kampret. Ya dirimu sendiri itu. Kalau kamu memahami tentang nafas, memahami tentang sudurmu, sesungguhnya ya napasmu sendiri. Makanya napasmu itu masuk dan keluar di dalam dirimu. Itulah sesungguhnya kamu memahami tentang ahlul bait. Makanya ahlul bait itu jogonen. Nek rambut jogo sampai bus terakhir menghembuskan napas terakhir, maksudnya gitu loh mas. Makanya hati-hati. Sebetulnya itu ahlul bait itu makanya napas itu manggene ya neng esnut. Harus kamu hidup, kamu keluarkan, hembuskan, hidup, hembus itu sebetulnya. Nah selama ini orang kadang-kadang ahlul bait rumangsane lah wong sing diarani hamba ning lumahe jagat ora wong Arab tok. Sing dianggap wong ahlul bait Arab sampai sekarang gimana kasusnya ahlul bait itu? Bukan aliran. Jadi tidak mengikuti. itu pemirsa, makanya hati-hati karena kalau tidak ngaji bener-bener jenengan nanti banyak keceliknya tentang apa yang selama ini didengung-dengungkan orang-orang itu
karena semua dengan ahlul bait wah pau enak tinggi golek sembarang kalir tinggi bijakan apapun, sehingga kadang-kala dia melakukan kesalahan koyo-koyo ya sepuronen mau ahlul bait apa nih posisimu podo ae, karena nanti yang membedakan hanya tingkat ketakwaan dengan Gusti Allah. Standarisasinya dia sama kita sama, ternyata dia juga dari nafsun wahidan, juga dari umatan wahidan. Lah bedanya apa nih? Cuma mungkin menang jigot, menang irunge mancung, menang surbanan, awake dhewe gawe blakon, wis ngono ae. Hanya berlaku di Jawa, di luar Jawa nggak laku. Yang apanya? Ini Maksudnya kan saya ngomong surban dengan blakon. makanya Artinya kan alul bait dia itu oh berlakunya cuma di Jawa, di luar Jawa nggak laku, apalagi Sumatera itu nggak laku. dan nyatanya di sana anu babi-babi di Enggak, si ulun aja sama Habib luar biasa. iya ulul kan lain. Siapa itu? Kalau di Sumatera enggak, Tidak ada. Orang-orang Padang itu mana apa enggak. tambah enggak ya. Sebagian orang Kalimantan, sebagian itu juga karena kemasukan orang Jawa ke sana. Kalau orang Kalimantannya enggak. Makanya malah orang Jawa ini ya saya bukan artinya gitu. Apalagi orang Sulawesi, Bugis, apa Ayu. Jadi makanya ya sudah lah, ini betul-betul sebuah kan Quran surat Mas Al-Fat 4826 juga. Tapi kalau tidak ngaji gini kan kita justru tidak tahu. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل له سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألجمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأحلها وكان الله بكل شيء عليم. Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berarti yang dilihat di situ oleh Allah ketakwaannya, bukan menyombongkan tentang apa yang berkaitan dengan Dogma doktrin masa lalu dan termasuk tentang ahlul bait. Ahlul bait itu sesungguhnya namanya ahlul bait itu ya orang yang betul-betul memahami tentang apa yang melingkupi di dalam dirinya itu. Karena kan rumahnya Allah itu ternyata di mana tuh Mas? rumahnya Allah Sidratul Muntaha. Ya di Esnubnu itu sebetulnya rumahnya Allah. Berarti setiap jiwa atau setiap individu ditempati tidak sama Allah? Otomatis ditempati Allah. Tapi apakah Allah banyak? Nafsu lidah. Nah, iki nek ora wong bener-bener ya kejebak angel, karena sing akeh iku manungsane makhluke, Gustine tetep Ji. ahad dari nafsun wahidan tapi menjadi nafsun. Makanya Allah meliputi, menempati setiap nafsun, tapi juga ada di seluruh alam semesta karena meliputi itu tadi. Artinya itu tidak berkaitan dengan jumlah bilangan gitu. Makanya namanya ahad. Terus sekarang Ali Imran 154 Mas. Sudah dicatat belum tadi Ali Imran? Sudah. Ya, baca ya. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asya yaghsha ta'ifatan minkum
wa ta'ifatum qad ahammatshum anfusuhum yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul inna amra kullahu lillah yuhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu illa madajihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzati sudur. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh. Di sini katakanlah, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk mengujimu apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Artinya di situ diketengahkan bahwa seperti apapun kamu itu mau nggak mau harus punya niatan yang kuat bahwa menjaga ahlul baitmu itu penting. Karena seperti apapun keinginanmu untuk memasukkan napasmu, mengeluarkan napasmu dengan luar biasa, kalau saat diwafatkan apakah napasmu akan kembali? Katanya. Maksudnya ke sana Allah. Sekalipun kamu nggak kemana-mana, tapi kalau kamu itu memang harus saatnya menghembuskan napas terakhir, ya sudah Mati. Ya kamu tetap napasmu tidak akan kembali lagi. Jadi menghembuskan napas terakhirmu itu sampai seperti itu. Makanya mengapa yang di Quran surat 4826 saya tadi kan mengetengahkan ahlul bait, Mas. Ternyata ini saya disebut-sebut Quran sudu yang berkaitan tentang dirimu tadi di rumah. Artinya kaitannya ke sana sebetulnya. Ke dalam dirimu itu semua sebetulnya ngaji. Tidak ada sesuatu yang di luar diri kita. Ya. Sehingga kita tidak menerjemahkan melihat sesuatu itu di luar. Tapi memang Al-Quranul Karim, Al-Quran Al-Azim itu sesungguhnya kejadianmu itu sendiri gitu. Makanya hati-hati. Nah, selama ini kadang orang itu menyampaikannya, mengetengahkannya itu kan dengan kemasan kemauannya dia gitu. Tidak mau melihat itu semua dengan cara apa yang ada di Al-Quran selama ini, ilmunya itu gitu. Bukan tidak mau, satu tidak ada yang ngasih tahu, jadi memang buta. Ya orang buta mau di dunia opong buta. Tapi matanya enggak buta. Iya. Ya kan itu, Bisa baca matanya. ya ini kan buta ilmu maksudnya. Ah itu. Buta hijau. Nah, berarti yang buta bukan itunya yang buta, tapi dalamnya yang buta. Karena orang tidak pernah diberitahu. Dan memang ilmu ini seperti berlian. Jadi sangat sulit ditemukan. Kecuali orang yang berniat mencari. Iya. Memang ya berlian itu nek orang raniat nyari nek sing nemokne roro jugruk ning dalan ceblok gedene sak kepel ngono, Mas.
Bisa kalau Nah. memang orang lagi diberi istilahnya kemurahan oleh Allah, bisa Iya. sambil jalan ke Sepak Intan istilahnya. Oh, Oh, Intan. Ada ya? Ada, lagi jalan ke Sepak Intan, ada, memang pernah terjadi. Tapi kalau yang bersungguh-sungguh mencari, juga belum tentu ketemu. Oh. Padahal sudah habis biaya, bahkan habis harta benda, nggak ketemu-ketemu. Banyak itu kalau udah di satu daerah itu. Papua sana. Iya. Iya. Bahkan yang sudah ada tuh dihabisin buat mencari itu, belum tentu ketemu. Bahkan orang yang lagi jalan mau-mau kesepak, kesandung, cedera kelereng ada. Jadi ya itulah, kalau menurut orang di sana rezeki itu ya urusan Allah, diberikan kepada siapa saja, karena ada model-model seperti itu. Kalau di sini di tanah Jawa nggak mungkin ditemukan karena isinya sawah mulu. Ya mungkin bisa. Nggak ada. Wong dompetnya jeblok kok ali-aline hilang Mas. Nah, tapi kan itu bukan norma, alami. Iya. Ya, pengecualian kan itu kan. Ya, artinya mungkin pengecualian ada, cuma dalam kurun waktu peradaban manusia keberapa baru dapat satu itu. Mungkin itulah ya. Karena memang sampai saat ini kalau orang sampai nyipak berdian ke sini sak kepel nih kira-kira Saya ini ya Pak, begini. Iya. Makanya itu. Ini kaki ini termasuk saksi sayanya Pak berlian dapat. ya termasuk Betul. Betul. Makanya saya bilang Iya. ini cuman karena dulu tuh bodoh, Hmm. masih berpegang pada akidah. Waduh, ini siapa tahu punya orang jatuh. Hmm. Jadi aku nggak berani ngambil, nggak tahu orang ini. Itu loh bodohnya. Coba seandainya kita ambil, wah, nggak tahu tambah parah paling ini. Jadi ini kalau dikatakan seperti tadi, pernah nyepak mencapin, kaget aku. Oh, pada kembali, itu salah. Harusnya jual yang toko itu. Oh iya. Jadi kemarin saya pertama bahas ini itu kan judulnya ini apa tuh Mas kemarin 4 komponen tentang nafas, sudur, qalbun, fuad, kaitannya dengan ahli bah. Baik, Nah, berarti cocok apa enggak? atau Nah, ngono lho Mas maksudnya. Dan ini apakah bukan sebuah kesengajaan atau apa? Ya, disengaja. Maksudnya kan, nah, itu loh. Makanya nanti terakhir proses melepasnya ini Mas, nafas, sudur, qalbun, fuad. Karena melepas zalim dan jahilnya itu. Nah, itu mungkin dilanjutkan besok, masih ada satu video lagi untuk besok pemirsa ya, karena memang ini memang saya harus betul-betul meras, jadi tidak apa-apa satu-satu, yang penting tetap ada isinya, ada yang kita bahas dan kita ketengahkan ya. Jadi tadi sampai surat Al-Imran 154 Mas ya. Oke. Jadi apa yang kita ketengahkan malam ini ngapunten bener pemirsa, jenengan jangan sampai punya pemikiran bahwa saya membaca Quran ini tambah gimana, atau ya memang inilah sebetulnya Al-Quran. Makanya kemarin mengetengahkan tentang maro'ah, sekat-sekat yang ada di dalam nafas, sudur, di dalam qalbun salim, sampai di yang terakhir tadi di dalam apa itu Mas? Nah, ini fuad. Ya itulah sebetulnya yang dikatakan ahlul bait Mas. Jadi selama ini ahlul bait itu kalau orang mendengung-dengungkan kan tentang anak turun, Yun Sewu namanya anak turun ini berarti nek Pak Kamto ya turun ke si Mida, si Teddy, si Didi, atau bapaknya Ki Bejo juga menurunkan 3 anak itu gitu. Karena tidak mungkin yang ibunya yang disebut pada yang melahirkan ibunya. Lah Nyun Sewu kebetulan mawon kok Kanjeng Nabi yang si Ahmad itu kok mboten kagungan putra kakung gitu. Terus seandainya toh kagungan putra kakung sampai saiki kira-kira kejadiannya seperti apa? Dahsyatnya itu. Lah Gusti Allah wis pirsa sampai seperti itu. Itu.
Makanya kan itu pembelajaran yang perlu kita pikirkan, Mas. Apa yo kok yo ngono. Lah selama iki wong gak gelem mikir kuwi lho, Mas. Eneke akhirnya ngomongnya duriyah apa, Mas? Duriyah apa selama iki lho, Mas, awake dhewe umum ngene lho. Sing digegerne sampai Zuriat Nabi. Nyun sewu sampai seperti itu loh ya. Makanya panjenengan ngantos-ngantos saya itu jangan sampai masuk ke golongan orang-orang yang bisa diumbang-ambingkan dengan sesuatu yang sifatnya hanya seperti itu. Itu karena Al-Qur'an itu nggih metani kuwi ngono. Al-Qur'an itu untuk sebuah berita yang betul-betul kebenaran gitu. Sehingga jenengan cerdas menggunakan akal gitu. Jangan pokoknya mau anu tuh orang selama itu ngene anu ngawur kuwi ngajine. Jangan gitu juga lah. Coba membuka diri sedikit gitu. Ben enak gitu. Nggih, pemirsa ngapunten saya itu. Saya betul-betul ngapunten apa yang masih bisa kita bahas ini merupakan setetes ayat dari Allah, tidak apa-apa lah. Sehingga nanti semuanya menjadikan langkah kita untuk menuju ke puncak kehidupan kita itu, sehingga kita berkelimpahan selamat awal sampai akhir kita, sehingga kita diliputi cahaya ilahi di dalam maupun di luar diri kita, sehingga meliputi semuanya pada diri kita secara utuh dan secara bakok. Amin ya rabbal alamin. Inna sanulki alaika qawlan tsaqila ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Summa salamullah alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.